Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athsh." Jamaah salat subuh, Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit sharing tentang 4 hal yang harus dijaga oleh orang yang berpuasa. Saya ulang, ada 4 hal yang harus dijaga oleh orang yang berpuasa. Hafidhatul lis-shaim arba'atu asya. Serta Bapak dan Ibu semuanya yang hari-hari ke masjid, yang setiap hari berjalan atau membawa kendaraan ke masjid, insyaallah apapun yang Bapak langkahkan, ya, apapun yang Bapak gerakkan, mulai dari kaki, mesin ataupun engkolan sepeda, semua, ya, mulai dari keluar rumah sampai ke masjid ini nanti akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memotivasi kita semuanya tidak akan pernah merugi orang-orang yang selalu datang ke masjid. Mulai dari sendalnya, mulai dari debu-debu yang mungkin mengenainya, mulai dari mesin ataupun alat yang digunakannya, sampailah dia tiba ke masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala, ya, pahala ke masjid, pahala puasa, pahala salat, pahala baca Quran kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ya itu 4 hal yang harus dijaga oleh orang yang berpuasa? Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hifdzus sabr. Yang pertama itu adalah sehendaknya orang yang berpuasa itu menahan atau menjaga kesabarannya. Dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka ketika masuk bulan suci Ramadan ini sering-sering kita jaga Bapak Ibu. Ya, apalagi hawa nafsunya yang selalu menggebu-gebu. Karena setiap orang memiliki hawa nafsu yang berbeda Bapak, Bu. Ada yang hawa nafsunya itu kerja. Sudah tahu berpuasa, kerjanya, ya Allah Pak. Ini orang yang enggak memiliki kontrol kesabaran yang tepat. Akhirnya menamakan kerja berat, akhirnya tak puasa. Ataupun enggak puasa gara-gara gimana Pak Ustadz, kerja ini loh. Padahal kalau kita telusuri Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada keringanan-keringanan dari perusahaan yang ada kok. Saya menemukan saudara kita masih tetap berpuasa dan insya Allah bisa menjaganya. Tapi karena keinginan kita ini terlalu tinggi dan tidak kita rem saat kita puasa, akhirnya hawa nafsu kita lah yang menguasai. Ada juga yang keinginannya itu selain dia bekerja, mohon maaf Bapak Ibu, suka marah misalnya, contoh. Maka ketika masuk bulan puasa ini agak dijaga kesabarannya. Hal-hal yang memancing kita sensitif dalam hal tertentu, maka ketika bulan puasa ini dijaga biar supaya kita agak sedikit menahan. Astagfirullahaladzim, apa yang tadi saya lakukan? Astagfirullahaladzim, tahan Pak. Dan bahkan kata Nabi SAW, ketika ada orang yang menyinggungmu dalam selama ibadah puasa, maka katakan ana shaim, saya sedang berpuasa. Supaya apa? Mengingatkan diri kita ini, oh, orang puasa itu melatih kesabaran dan menjaga kesabaran. Ya, jadi keinginan-keinginan yang ada di dalam kita, hawa nafsu kita ini selama bulan puasa
Ini kita kontrol, Pak. Arti kita tahan dulu, jaga kesabarannya. Jangan sampai kita meluapkan hal-hal yang membuat pahala puasa kita hilang. Karena terus terang Bapak Ibu, ya ini masih semangat pagi ya. Orang puasa itu kalau hanya sekedar nahan haus dan lapar, mohon maaf ya Pak, izin. Kalau hanya menahan haus dan lapar, ini apa bedanya dengan hayawan? Hewan Pak. Makanya tingkatan puasa ini ada 3. Dan tingkatan yang paling rendah itu adalah hanya nahan lapar dan haus. Itu puasanya orang yang awam. Kalau Bapak sudah lapar dan haus sudah biasa, naikkan lagi Pak. Tingkatan yang kedua itu yang di tengah-tengah, puasa menjaga apa nih? Puasa menjaga hati. Ya. Puasa menjaga dari hal-hal yang membatalkan ataupun menggugurkan pahala puasa. Ini tingkatan yang tengah, contoh itu. Jadi setelah kita nahan lapar, nahan haus, maka level selanjutnya adalah menahan hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa dari anggota badan kita. Mata, syukur, mata, telinga, kita jaga semua ini. Mulut, ya, kemaluan. Ini sudah puasa, udah naik grade. Nah, baru nanti kalau udah levelnya yang paling tinggi, itu sebenarnya urusannya puasa meninggalkan dunia. Ya, hanya Allah lah yang ditujunya. Makanya ada hadis as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini hanya untukku dan akulah sendiri yang akan membalasnya. Di dalam hadis qudsi, ini sudah benar-benar puasanya itu untuk Allah. Bukan hanya sekedar nahan lapar, nahan haus, tapi jaga pandangan, perkataan, sama menjaga yang paling tinggi, menjaga hal-hal dunia ini. Intinya dia niat ibadah puasanya ini benar-benar karena Allah. Nah, ini yang paling tinggi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Yang kedua, hendaknya seorang puasa itu sabar apa nih? Yang dijaga yang kedua adalah menjaga lisannya. Nah, ini dia ini. Tadi yang pertama menjaga kesabarannya, yang kedua menjaga lisannya. Karena lisan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita tidak jaga di selama kita berpuasa, sebagaimana yang saya sampaikan, banyak sekali orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, kecuali hanya rasa haus dan lapar saja. Pahala tidak diberikan sama Allah. Kenapa? Salah satunya adalah dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka khamsatu asya, ada 5 perkara tuhbitul a'mal lis-shaim, yang bisa menggugurkan pahala puasa bagi orang yang berpuasa. Ini salah satu kebanyakan dari lisan Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah al-kadzib. Yang menggugurkan pahala puasa yang pertama itu adalah bohong. Yang kedua, orang-orang yang tidak menjaga puasanya ini habis pahala puasanya, ini adalah ghibah. Nah, ghibah kan dari mulut juga. Puasa-puasa gibahin orang. Memang tidak batal puasanya, tapi gugur pahala puasanya. Yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Memang sih dia tidak gosip, tidak ngomongin orang, tapi kadang-kadang obrolannya mengarahkan orang itu supaya tidak menyukai orang lain, digiring opini. Akhirnya si A dan si B ketemu sudah mukanya sudah lain gara-gara omongan kita tadi. Nah, orang-orang seperti ini ya ghibah ya. Yang ketiga ini bisa menggugurkan pahala puasanya dari mulut. Yang keempat itu syahadatuz zur, orang yang berani melakukan persaksian yang palsu. Seperti sumpah palsu, persaksian, keterangan palsu. Nauzubillah min dzalik. Ini puasanya tidak batal,
tapi pahala puasanya gugur. Nauzubillah min dzalik. Lalu yang kelima itu adalah, ini dari hati nih Pak, yang bisa menggugurkan pahala puasa itu, yang kelima itu adalah asyahwat. Syahwat, melihat lawan jenis yang hati kita itu agak sedikit nyaman. Mohon maaf, ketika melihat aurat di handphone atau melihat langsung perempuan-perempuan di pasar ataupun di jalan, hati kita agak nyaman. Syahwat cantik kali. Itu syahwat Pak. Ya, apalagi di handphone ini banyak sekali godaannya. Iklan ya, kadang-kadang ada di beranda HP kita berseliweran. Maka tugas kita adalah menundukkan pandangan. Jadi Bapak Ibu, ini 5 tadi tuh, ini keempatnya dari lisan, satunya dari hati. Nauzubillah min dzalik, yang bisa menggugurkan pahala puasa. Lalu yang dijaga yang selanjutnya tadi adalah menjaga kesabarannya, menjaga lisannya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya orang yang berpuasa itu menjaga pikirannya. Pikiran yang sampai ke dalam hati. Orang puasa-puasa jangan banyak melamun dan juga jangan banyak berekspektasi yang terlalu tinggi. Ini pikiran kita gak dijaga selama kita berpuasa. Karena akibatnya apa? Kita memiliki halusinasi yang sangat, mohon maaf, yang tidak baik. Ya, orang yang berpuasa itu ibadahnya benar-benar memang dari hati, gak nampak memang dari mata kita orang ini puasa atau tidak. Tapi Allah lah tempat kita bersandar, hanya Allah yang melihat puasa kita. Maka dijaga semuanya Pak. Pandangan, pendengaran, mulut, sampai ke hati, sampai ke pikiran kita ini harusnya tidak boleh memikirkan hal-hal yang negatif. Ya, puasa pas udah tahu gak bisa tidur, baring-baring merem. Apa itu Pak? Iya, yang dipikirkan pekerjaan, iya, tapi 5 menit selanjutnya datang setan mengganggu pikiran kita. Kalau gak bisa tidur selama kita berpuasa, baca Quran. Kecuali kalau kita tidur ini Pak, ini saat kita lelah baru tidur. Tapi kalau kita tidak lelah, nah jangan ditidur-tidurkan, akhirnya apa? Berpikiran kemana-mana. Nah ini orang seperti ini tidak jaga pikirannya. Makanya kalau kita lelah bekerja, istirahat sejenak, alhamdulillah, ketiduran. Nah tidurnya yang berpuasa demikian, ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu ya, pikiran. Yang keempat, yang terakhir ini adalah mari kita sama-sama jaga sifat kita, jaga karakter kita Pak Darwis. Masing-masing orang itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda, perangai yang berbeda. Kalau ada yang positif, tingkatkan lagi. Tapi kalau ada perangai kita yang kurang baik, kita sendiri yang tahu Bapak Ibu. Kalau kita sendiri tahu perangai kita ini yang negatif ini, maka tugas bagi orang yang berpuasa itu dijaga. Bapak Ibu, contoh, dia suka karakternya itu sombong, ini yang negatif ya Pak. Atau karakternya itu iri dengki, iri sama orang, suka iri sama orang. La ilaha illallah. Orang yang berpuasa dilarang, bahkan haram untuk sombong. Kadang-kadang kita kan, apalagi menjelang lebaran, kita mentang-mentang sudah beli semuanya, ngobrol sama temannya, "Duh Pak, apa hari ini belum lebaran? Ini hati-hati, belum beli baju lebaran. Tengok rumahku udah penuh semuanya." Nah ini hal-hal yang tidak bisa dijaga sifatnya, direm Pak Bapak Ibu. Ya, atau iri hati, suka melihat orang lain, suka melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Nah ini dijaga. Tetangganya ya beli TV, beli kulkas, punya rezeki banyak,
sifat kita jaga. Gak perlu kita iri hati, karena itu bisa menghapuskan pahala kebaikan kita. Ya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulun nar kama ta'kulun narul khatab. Jauhkanlah dirimu dari sifat iri dengki. Sesungguhnya sifat iri dengki itu bisa membakar sebagaimana api yang membakar kayu. Nah, ini adalah 4 hal yang harus kita jaga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi pengingat kita setiap hari. Orang puasa jaga kesabaran. Orang yang berpuasa jaga lisannya. Orang yang berpuasa jaga pikirannya. Orang yang berpuasa jaga sifatnya. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Ya, tidak usah lama-lama, karena kita ada mungkin hari-hari libur ini banyak kita gunakan untuk ibadah. Kalau masih ada waktu Bapak Ibu, kita tunggu waktu Isra. Ya, pukul berapa ini kan jam Isra-nya, dan kita luangkan waktu sholat 2 rakaat sebelum kita tinggalkan masjid ini. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Alhamdulillah. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.